Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ilmu yang bermanfaat bisa kita lihat juga dari akibat, efek dari ilmu tersebut. Oh, ternyata setelah saya pelajari, ilmunya malah tidak mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti tidak bermanfaat. Semakin ngaji, semakin ikut daurah, semakin jauh dari Allah. Ini berarti tidak bermanfaat. Ilmu filsafat tidak bermanfaat. Kenapa? Karena kadang-kadang ngutak-ngatik keotentikan Islam. Ya. Ilmu tafsir ala hermeneutika kadang-kadang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena mengkritisi Al-Quran. Cara berpikir ilmu hermeneutika adalah bahwa kita harus ada opsi tidak percaya dulu kepada Al-Quran. Kalau sesuai dengan akal, dengan logika, baru kita percayai. Kalau tidak, maka ditolak ayatnya. Oh, ini kan berbahaya. Ilmu yang tidak bermanfaat, dilihat dari akibatnya. Dilihat dari pengaruh dari ilmu tersebut, ternyata tidak bermanfaat. Tidak mendatangkan ketakwaan kepada Allah. Malah menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak bermanfaat. Makanya para ulama mengatakan, salah satu tanda ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu yang membuat kita bertakwa kepada Allah. Ilmu yang membuat kita lebih beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang membuat hati kita lapang dengan takdir Allah. Itu ilmu bermanfaat. Dan ilmu ini, sebagaimana yang sudah kita pelajari tadi malam, sangat diperlukan. Tidak akan kita bisa mendapatkan rezeki yang baik, amal yang diterima, kecuali dengan ilmu. Jadi dia poin, Pak. Seperti misalkan firman Allah, atau sumber saya ingin katakan. Dia sumber segala kebaikan. Ilmu bermanfaat itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Wal Asr. Wal Asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh jenis manusia dalam kerugian. Benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu. Siapa yang tidak rugi? Kecuali orang yang beriman. Wa amilus salihat, dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haq, sesudah beriman, beramal saleh, kemudian saling mendakwahkan. Ya. Mendakwahkan dengan saling menasihati tentang kebenaran. Wa tawasaw bis sabr. Kalau sudah mendakwahkan, pasti akan mendapatkan rintangan. Pasti akan mendapatkan rintangan. Dikatakan orang gila kah? Dikatakan sok alim kah? Sebagaimana Rasulullah SAW ketika mendakwahkan agama. Dikatakan tukang sihir, tukang penyair. Dikatakan orang kena sihir. Dikatakan tidak patuh kepada adat kebiasaan nenek moyang lah. Maka waktu itu harus sabar. Wa tawasaw bis sabar. Lihat, 4 perkara ini. Sehingga manusia tidak menjadi orang yang merugi. Iman, amal, berdakwah, kemudian sabar. Iman, amal, berdakwah, kemudian sabar. Ini 4 perkara ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan apa? Ilmu. Orang tidak bisa beriman kecuali dengan ilmu. Orang tidak bisa beramal kecuali dengan ilmu. Tidak bisa berdakwah kecuali dengan ilmu. Maka hati-hati, jangan asal dakwah nih. Ya, seperti yang di zaman sekarang. Banyak yang nge-ustad. Banyak yang ngelama. Yang pura-pura jadi ulama. Nge-ustad di sosial media. Apalagi kalau seandainya fansnya banyak perempuan. Semakin indah perkataannya. Manusia itu kan mudah sekali diambil perasaannya. Diceritakan hal-hal yang zalim sedikit, langsung menangis. Langsung menganggap, ini ustadz ini, pantas diambil ilmunya ini. Padahal cuma pintar merangkai kata-kata. Dalil nggak tahu, ayat Al-Quran nggak tahu, bahasa Arab tidak bisa, hadis-hadis nggak hafal, tidak tahu maknanya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari,
Ilmu yang bermanfaat, sekali lagi, kembali kita ke permasalahan tadi, berarti ada ilmu yang tidak bermanfaat. Dilihat dari dua sisi. Yang pertama, sebabnya. Yang kedua, akibatnya. Sebabnya, karena ilmu tersebut tidak diambil dari sumber yang benar. Hanya sebatas perkataan, ro'yu, pendapat. Makanya kalau ada ceramah, menurut saya, itu menurut Anda. Bukan menurut Al-Quran dan hadis. Ya, maka sumber ilmu itu berasal dari Al-Quran dan hadis.